Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Apa yang akhirnya membuat Long Hao Shen santai sedikit adalah bahwa Keier secara bertahap memulihkan kemampuannya untuk bergerak. Pada saat ini, dia sedang duduk di dekat pintu masuk celah, membiarkan Keier untuk sementara bersandar di tubuhnya. Keier tampaknya sangat tenang, dia sekarang buta, bisu, tuli, dan tidak dapat mencicipi, tetapi tampaknya dia tidak peduli tentang semua ini, hanya dengan tenang bersandar di pelukan Long Hao Shen. Sementara yang lain sedang beristirahat, Han Daoxi mengambil alih tugas mengawasi, dan Hao Shen menarik tangan Keier, menggunakan ibu jarinya untuk membentuk beberapa kata di telapak tangan Keier. Perlahan-lahan dia menulis narasi dari seluruh jalannya peristiwa yang terjadi di gua berdesis. Keier tidak dapat mendengarkan, tetapi bisa merasakan dan sebenarnya lebih menikmati perasaan seperti ini. Saat dia membiarkan Long Hao Shen menuliskan di telapak tangannya, dia bersandar padanya, seperti Magdul besar kecil yang bersandar di pelukan. Lin Xin, datang ke sini sebentar. Ada yang ingin kukatakan padamu. Li Xin tiba-tiba melambai ke Lin Xin, mengisyaratkan dia untuk mengikutinya. Lin Xin bingung, sedikit mengerutkan alisnya, tetapi masih memilih untuk mengikuti Li Xin di dalam celah. Long Hao Shen hanya menatapnya dengan bingung, tetapi tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dalam hatinya, Li Xin adalah salah satu orang paling terpercaya yang dia miliki. Dia memahami karakter kakak perempuannya ini dengan cukup baik, dan tidak tahu apa yang sebelumnya terjadi di dalam gua. Alih-alih melacak itu, dia terus menulis beberapa kata di telapak tangannya. Yang lain berkultivasi di samping, dan tidak memperhatikan mereka. Celahnya sangat dalam, dan mereka terus berjalan sampai kedalamannya lebih dari 200 meter di gunung. Saat menatap jauh ke dalam, orang akan dapat melihat pemandangan yang luar biasa. Li Xin terus berjalan masuk, sampai tidak ada yang tersisa di hadapannya, sebelum akhirnya berhenti di jalurnya. Lin Xin berhenti di belakang dengan wajah apatis, hanya menggunakan jari-jarinya untuk menyisir rambut hijau tuanya sendiri, mengayunkan kepang setelah menyatukannya dan bersandar pada batu dinding. Untuk apa kamu memanggilku ke sini? Mencoba membunuhku untuk membungkamku. Li Xin dengan sedih menyatakan, sebagai seorang pria, apa yang kamu lakukan dengan rambut panjang seperti itu? Menurut pendapat saya, Anda hanya tampak lebih dekat dengan seorang gadis. Lin Xin mengerutkan bibirnya, menjawab, hei, ini disebut tampan, oke. Jangan bicara hanya karena kamu tidak memahaminya. Li Xin dengan jijik menjawab, tampan. Kentut apa? Bicaralah lagi ketika kamu setengah tampan seperti Long Hao Shen. Perubahan sementara muncul di ekspresi Lin Xin, dan otot-ototnya segera mengeras. Apakah kamu baru saja memanggilku untuk menggertakku? Tentu, Kapten memiliki penampilan yang lebih baik dariku, tapi dia bahkan lebih mirip perempuan daripada aku. Li Xin tiba-tiba terdiam, menatap Lin Xin tanpa mengucapkan kata-kata lebih lanjut. Merasakan suasana yang aneh, Lin Xin tidak bisa membantu tetapi menatapnya, bingung. Maaf. Li Xin sedikit menundukkan kepalanya, itu kesalahanku, aku seharusnya tidak memaksamu untuk berbagi bagian dari masa lalumu, apalagi mengingat peristiwa menyakitkan itu di benakmu. Lin Xin sedikit gemetar, dan rasa sakit yang tak tergoyahkan memenuhi kedalaman matanya. Menundukkan kepalanya, dia melemparkan rambut yang telah dia sisir selama ini ke punggungnya. Tidak apa-apa, seseorang akan menanyaiku cepat atau lambat. Sejujurnya, jauh di lubuk hati saya merasa jauh lebih baik sekarang. Lin Xin berkata dengan ekspresi sedih. Li Xin tanpa tergesa-gesa berjalan ke sisinya, aku harus mendapatkan hukuman karena membuat kesalahan seperti itu. Lalu, kutuk aku kembali. Atau, serang aku, dan aku akan merasa lebih baik, ekspresinya sangat serius. Berdiri di sisi Lin Xin, dia menawarkan sosoknya yang kuat namun halus sebagai semacam pengorbanan diri. Ekspresi Lin Xin berubah, Nona, berhenti bercanda, bukan. Apakah aku bahkan mampu memukulmu? Aku tidak akan membalas. Li Xin bergegas untuk menekankan. Itu saja, aku sedang menuju saat itu.
Lin Xin dengan sedih menyatakan, dan berbalik untuk menuju ke arah yang berlawanan untuk pergi. Li Xin menghentakkan kakinya, saya takut dengan penilaian orang lain. Jangan kembali seperti itu, atau bagaimana aku bisa menghadapi rekan satu timmu. Cukup, Lin Xin tiba-tiba berbalik, dengan marah menjawab, apa gunanya aku harus memukulmu? Anda tidak mengatakan sesuatu yang salah, saya hanya seorang pengecut yang tidak punya nyali untuk mempelajari sihir serangan. Bahkan jika aku memukulmu dan mengutukmu, jangan bilang bahwa kamu percaya bahwa itu akan cukup untuk mengurangi rasa sakit di hatiku. Kata-kata Lin Xin berakhir dengan suara mendengus, dan matanya yang awalnya besar tampak lebih besar saat dia memelototinya. Jika ada orang lain, dia akan menggambarkan adegan ini sebagai hal yang mencengangkan. Seorang ksatria cantik dan kuat pada saat ini meraih kepala seorang penyihir, mendorongnya ke dinding batu di belakangnya, sebelum dengan keras mencium bibirnya. Pada saat ini, otak Lin Xin hampir mengalami korsleting. Bibir bersemangat Li Xin seperti lava, melelehkan semua amarah dan perasaan sedihnya. Saat ini, dia hanya merasakan seluruh tubuhnya menjadi lembut, jelas menjadi pucat saat dia menempel di sisi dinding, seolah-olah dia telah berubah menjadi semacam lukisan mural. Memisahkan bibirnya, Li Xin dengan cepat mundur sampai baju besinya mengetuk sisi lain dinding dengan suara keras. Wajahnya yang menawan tampak merah tua, seperti warna unicorn mawar miliknya. Meskipun dia tidak terengah-engah ini harus dilakukan, Li Xin dengan keras berkata, tetapi memberikan kesan bahwa dia bisa jatuh pada waktu tertentu sekarang. Kamu tidak bisa mengalahkanku atau mengutukku sekarang. Wanita muda ini tidak sekaya Anda, dia juga tidak memiliki sesuatu yang berharga yang dapat dia berikan untuk memberi kompensasi kepadamu. Ini hanya akan berhasil, sekarang aku tidak berhutang apapun padamu lagi. Setelah dia selesai, dia dengan cepat melesat ke arah pintu keluar, sebelum tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setelah mengambil beberapa langkah, dia berbalik untuk melihat siluet seperti lukisan Lin Xin, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan marah, ada apa dengan penampilan sedih ini? Ini ciuman pertama dari seorang wanita ini. Saat dia menyatakan itu, dia mengambil sebuah batu kecil dan melemparkannya ke Lin Xin, mengenai kakinya, sebelum berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan terbang. Lin Xin tampak kaku dan menoleh dengan gerakan berlebihan, melihat sosok Li Xin yang menghilang. Wajahnya yang pucat tiba-tiba menjadi memerah, apakah dia baru saja menciumku dengan paksa? Menyentuh bibirnya sendiri, dia masih merasakan kehadiran yang tersisa dari perasaan bersemangat ini. Tanpa menyadari waktu yang telah berlalu, dia berjalan kembali ke pintu keluar dengan dukungan dinding batu, kakinya masih terasa goyah dan lemah. Bertemu dengan Chen Yinger, dia diberi tatapan curiga, ada apa denganmu, kakak pembuat narkoba? Apakah Anda terkena demam atau apa? Bagaimana wajahmu bisa begitu merah? Saya baik-baik saja. Lin Xin menyentuh wajahnya yang terbakar, mencari tempat untuk duduk dengan wajah lesu. Sejauh yang dia bisa lihat, Li Xin tidak ada. 3 hari penuh berlalu sebelum dua regu pemburu iblis memulihkan tingkat kekuatan bertarung yang minimal, meskipun ini tidak termasuk Yi Jun dan Dian Yan. Yang pertama telah melakukan pengorbanan yang besar dan perlu dirawat untuk beberapa waktu lagi, sedangkan yang kedua terluka parah dan belum pulih. Namun meski begitu, mereka siap untuk bergerak lagi, dan hampir tidak akan bisa menghadapi musuh tetapi tidak lebih. Selama 2 hari terakhir, Li Xin dan Lin Xin tampaknya saling menghindari, tetapi tidak bisa membantu tetapi sesekali mencuri pandangan satu sama lain. Yang lain tidak buta, dan secara alami merasakan suasana aneh di antara mereka berdua. Hanya saja mereka saat ini berada di tempat yang berbahaya, dan semua orang memfokuskan energinya untuk memulihkan kekuatan, jadi tidak ada yang memperhatikan mereka. Satu-satunya pikiran mereka adalah bahwa hubungan antara mereka berdua agak canggung karena inkuisisi kuat Li Xin. Tetapi dengan memperhatikan dengan baik, orang akan menemukan bahwa wajah Lin Xin anehnya memerah setiap kali dia melihat sekilas Li Xin. Kemarilah semuanya. Long Hao Shen berdiri di sisi Keyer, meninggikan suaranya dan memanggil mereka bersama. Semua orang segera bereaksi, dan dengan cepat berkumpul di sisinya.
Selama 3 hari terakhir, semua orang kecuali dari Keier, Yi Jun dan Dian Yan sebagian besar telah pulih. Saya yakin semua orang sangat ingin tahu tentang apa yang saya lihat di gua berdesis, apa gua ini pada akhirnya. Aku akan menunjukkan semuanya pada kalian. Dia agak malu karenanya, tetapi Long Haoshen tidak mungkin mengungkapkan rahasia menara kematian karena itu belum tentu menjadi hal yang baik. Mungkin itu bahkan akan memberinya ketidaknyamanan yang luar biasa. Mendengar kata-kata Long Haoshen, semua orang dengan penasaran meliriknya, tetapi menunggu dengan hormat. Sebagai kapten pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21, yang menjelajahi gua sendirian, jika Long Haoshen ingin menyimpan semua yang dia temukan untuk dirinya sendiri, anggota pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit keempat tidak akan memenuhi syarat untuk mengatakan apapun yang menentangnya. Tanpa Long Haoshen, mereka bahkan tidak akan hidup. Tetapi Long Haoshen meletakkan kartunya di atas meja dan dengan mengungkapkan semuanya secara terbuka, dia menunjukkan bahwa dia tidak memiliki keinginan untuk menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Permata rekaman menampilkan gambar di bawah pengaruh energi spiritual yang disuntikkan oleh Long Haoshen, dan dunia yang ada di dalam gua berdesis muncul dalam pandangan semua orang. Tidak dapat dipungkiri bahwa permata rekaman ini memang jenis harta karun yang langka. Tidak hanya merekam gambar, tetapi bahkan suara yang masuk. Long Haoshen muncul di tengah gambar, ketika situasi di dalam gua berdesis mulai ditampilkan. Karena seluruh catatan sangat panjang, Long Haoshen menggunakan energi spiritualnya untuk mengaturnya, mempercepat seluruh proses. Pada awal eksplorasi Long Haoshen, dapat dilihat bahwa tubuhnya dikelilingi oleh fluktuasi energi spiritual yang begitu dahsyat, sehingga semua orang tidak bisa menahan perasaan dingin saat melihatnya. Meskipun mereka tidak mengalaminya secara nyata, mereka bisa membayangkan betapa kerasnya tekanan yang dialami Long Haoshen. Ketika Long Haoshen tiba-tiba melepaskan pelindung suci, sosoknya tiba-tiba berhenti dan rekaman itu berhenti. Di bawah keheranan semua orang, Haoshen menyatakan dengan nada serius, hasil eksplorasi ini tidak ideal, dan saya tidak tahu apakah gambar-gambar ini akan cukup bagi kami untuk mendapatkan misi yang disetujui untuk menyelesaikan misi, tetapi di dalam gua berdesis, membawa suara mendesis itu menyebabkan saya mendapatkan pemahaman tentang kemampuan baru. Karena kami datang ke sini bersama-sama, mempertaruhkan hidup kami berdampingan untuk menyelesaikan misi, saya bersedia berbagi kemampuan ini dengan Anda semua. Dengan cara ini, tugas ini tidak peduli bagaimana aliansi memutuskan. Adapun apakah Anda akan dapat memahaminya, itu akan tergantung pada diri Anda sendiri. Kata-kata Long Haoshen mendorong semua orang sebagai satu mungkin membayangkan, terutama 6 anggota pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit, yang ekspresinya berubah total. Luxi membalas dengan hampir tanpa ragu-ragu, Kapten Long, Anda tidak perlu melakukan ini. Kemampuan yang diciptakan sendiri tidak perlu dibagikan dengan orang luar, itu bisa dikatakan sebagai bagian dari kemampuanmu sendiri. Dalam situasi yang berbeda, mungkin Long Haoshen tidak akan mengungkapkan rahasia kemampuan yang hampir tidak dia pahami, tetapi karena rahasia yang dia simpan dalam bentuk menara kematian, dia merasa sedikit malu terhadap pasukan pemburu iblis kelas 4. Karakternya yang baik hati membuatnya melakukan ini sebagai upaya untuk menebus ketidaktulusannya. Long Haoshen mengungkapkan senyuman, kemampuan yang saya pahami ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari siapapun. Ini agak cocok untuk prajurit jarak dekat. Jangan menolaknya, Kapten Luke, karena saya mengatakan sebanyak ini, saya akan melakukannya. Selanjutnya, tolong dengarkan dengan penuh perhatian semuanya, saya akan memberitahu Anda tentang seluruh proses pemahaman saya, dan apakah Anda berhasil mempelajarinya atau tidak akan tergantung pada kemampuan kalian sendiri. Saya menamai kemampuan baru ini sebagai desir cahaya. Saat dia mengatakan ini, pelindung suci dilepaskan dari tubuh Long Haoshen, dan dia mengisyaratkan Li Xin dengan isyarat, "Kak, luncurkan serangan terhadap pelindung suci saya. Lakukan perlahan, untuk membiarkan semua orang melihat dengan baik." Li Xin menatap Long Haoshen tanpa daya, kelemahan terbesar dari adik laki-lakinya ini terlalu jelas. Jangan lupa ini adalah kemampuan yang diciptakan sendiri yang berharga.
Namun, dia masih bertindak sesuai dengan instruksi Long Hao Shen. Di matanya, wataknya sebagai seorang pemimpin hanya meningkat seiring waktu, jadi karena dia memilih untuk melakukan ini, dia harus memiliki alasannya sendiri. Aura merah menyala diarahkan ke pelindung suci dan Li Xin menggunakan energi spiritualnya untuk mengirim serangan ke arah pelindung suci. Tetapi pada saat serangan ini bersentuhan dengan pelindung suci, suara mendengung tiba-tiba bisa terdengar, dan Li Xin segera membuka matanya lebar-lebar. Dia benar-benar terkejut melihat bahwa serangannya dibelokkan tanpa kesempatan untuk menembus pelindung suci Long Hao Shen. Karena semua orang memperhatikan dengan cermat, mereka dengan jelas melihat bahwa pada saat energi spiritual Li Xin masuk ke dalam pelindung suci, seluruh pelindung suci memancarkan semacam riak yang ganas. Riak-riak itu adalah penyebab peningkatan kekuatan pertahanan pelindung suci yang tiba-tiba, sehingga mampu membelokkan serangan Li Xin dengan mudah. Long Hao Shen terus berbicara, kemampuan yang disebut desir cahaya ini adalah sesuatu yang saya pahami di dalam gua berdesis, kalian harus tahu seberapa kuat dampak dari suara mendesis itu, bukan? Nah, desir cahaya akan membawa amplifikasi semacam ini ke kemampuan serangan dan pertahanan kalian. Ia mampu memperkuat kemampuan serangan dan pertahanan kami dengan sangat mengorbankan peningkatan konsumsi energi spiritual. Selanjutnya, Long Hao Shen menceritakan tanpa syarat seluruh proses pemahamannya yang mengarah pada penciptaan desir cahaya, dan menunjukkannya sekali lagi kepada orang lain. Itu seperti yang dikatakan Long Hao Shen, desir cahaya tidak cocok untuk panggilan sihir, dan hanya kombatan jarak dekat yang bisa menggunakannya. Seseorang memiliki pemahaman yang jelas tentang betapa besar kegunaan kemampuannya. Han Daoxi merasa bahwa desir cahaya dapat menghasilkan peningkatan yang luar biasa pada kekuatan serangannya, sedangkan prajurit perisai seperti Dian Yan merasa bahwa manfaatnya lebih untuk meningkatkan kekuatan pertahanannya sebagian besar. Setelah akhir rekaman, Long Hao Shen memberikan narasinya sendiri, berbicara tentang menara kematian yang muncul di saat terakhir sebelum para penonton melemparkan diri mereka ke arahnya. Saat ini, saya merasakan sakit yang luar biasa datang dari otak saya. Seolah-olah sosok-sosok ini mencoba merebut tubuhku dengan paksa. Pada saat inilah Hao Iwei datang, memanfaatkan serangan jiwa untuk mengusir mereka. Setelah saat ini mengikuti periode pingsan, dan pada saat saya kembali ke akal sehat saya, menara itu sudah menghilang. Dari awal hingga akhir, saya belum melihatnya dengan cukup jelas untuk menentukan apa itu. Kemampuan merekam permata rekaman juga tampaknya telah terpengaruh, karena tidak merekam apapun yang terjadi saat saya dalam keadaan pingsan. Namun, saya dapat yakin bahwa meskipun menara itu masih ada, itu bukanlah sesuatu yang dapat kita hadapi dengan tingkat kultivasi kita. Long Hao Shen telah berpikir jauh sebelum membuat cerita ini, dan masih merasa bersalah jauh di lubuk hatinya ketika menceritakannya. Tetapi memikirkan kejutan yang diberikan para pengendali arwah kepada dunia manusia, dia akhirnya mempertahankan garis depan yang kuat, menceritakan kisah bohong ini kepada rekan-rekannya sendiri. Setelah dia selesai, hal yang paling spektakuler baginya adalah tidak ada yang mempertanyakan laporannya. Jelas bahwa dengan kekuatan suara mendesis yang muncul dalam rekaman, mereka bahkan tidak mungkin berhasil sejauh dia, dan tidak mungkin melakukan yang lebih baik dari Long Hao Shen. Mereka sudah melangkah sejauh yang mereka bisa untuk menyelesaikan misi. Han Daoxi berkata dengan nada malu, Kapten Long, karena seperti yang Anda katakan, catatan ini setidaknya harus memberi kami setengah hadiah setelah kembali. Itu, kemampuan Anda itu, bisakah kami? Kemampuan Anda itu, bisakah kami?